Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Anggrani, salah satu mahasiswa dari STKIP Yapis Dompu, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu wirausahawan yang berada di daerah Dompu untuk memenuhi mata kuliah berbicara dialektik. Langsung saja kita ke dalam ya guys. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pemilik usaha yang berada di Dompu. Baiklah, saya akan berkenalan dengan bapaknya terlebih dahulu. Bapak atas nama siapa? Atas nama Muhammad Zaini atau orang biasa panggil Zen. Oh, ya. Baik Pak Zen ya. Iya, terima kasih. Pak Zen, boleh minta waktunya sebentar? Iya, bisa. Terima kasih. Langsung saja saya akan mewawancarai Pak Zen. Oke, siap. Pertanyaannya cuma beberapa aja. Iya, boleh. Jadi pertanyaannya, dari tahun berapa Bapak mulai buka usaha di Dompu ini? Kalau di Dompu kurang lebihnya 5 tahun dari sekarang berapa? Berarti 2017. 2017? Iya, 2017. Berarti udah lumayan lama juga ya Pak? Siap. Ya. Lumayan lama sudah. Kenapa sih Bapak memilih usaha makanan ini dibandingkan usaha-usaha lainnya? Betul. Kebetulan skill dan knowledge saya di bidang kuliner, dan sebelum kita usaha, kita memang untuk kuliahnya di perhotelan. Jadi sesuai dengan basic kita. Kalau kita usaha segala sesuatu sesuai dengan basic dan skill kita dan knowledge kita, ada problem sedikit banyak kita bisa menghandle, jadi kita nggak bingung-bingung. Baik Bapak. Iya, terima kasih. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana Bapak memulai usaha ini? Memulainya? Dalam arti? Dalam artian cara mengembangkannya. Oh, cara mengembangkannya. Satu, kita harus survei dulu market yang di Dompu. Terus kita harus berpikir segmennya. Kalau kebetulan kita ambil segmen dari anak-anak, remaja, orang dewasa, gimana supaya mereka bisa masuk ke tempat kita. Jadi kita usahanya bidang kuliner, food and beverage. Jadi contohnya untuk esturian mereka anak kalangan dari anak-anak, remaja, itu semua kalangan bisa masuk. Jadi dari situ kita mulainya harus berpikir dulu segmennya, pasarnya, lokasinya, posisinya. Berarti harus pilih yang kayak strategis gitu ya Bapak? Iya, betul. Jadi semuanya harus kita pikir dulu sebelum kita usaha mendirikannya itu. Nah, terus bagaimana sih cara Bapak ini mengimbangi usaha-usaha yang ada di Dompu ini? Untuk biar kita tetap bertahan, misalkan contohnya, ya. Karena kita masih jiwa muda, jadi kita harus bisa improve. Bagaimana walaupun banyak usaha baru yang sama dengan bidang kita harus berpikir maju gimana caranya. Satu, kita berpikir semua orang penjual harus mempunyai ilmu penjualan. Dalam arti ilmu penjualan apa? Kita harus perhatikan cara servisnya gimana, kecepatannya gimana, kebersihannya gimana, dan kita harus selalu improve menu-menu baru. Jadi gimana customer kita itu biar gak bosan. Kalau mereka selalu penasaran, tiap berapa bulan sekali kita adakan menu baru, pasti mereka akan penasaran. Jadi yang sudah masuk nggak akan mungkin lepas lagi, tetap continue. Ya. Pertanyaan selanjutnya, jika ada konsumen yang mengeluh mengenai pelayanan di sini, bagaimana tanggapan Bapak atau solusinya? Kalau mengeluh soal misalkan dalam komplain atau mengeluh bagaimana? Kayak komplain mungkin masakannya atau gimana? Karena kita harus tahu konsumen adalah raja. Kita harus memang betul-betul tahu. Dan satu, kita harus punya kunci, sepanjang-panjangnya jalan masih panjang mulut, ya kan? Kita harus selalu gimana kita handle-nya. Kita tidak lepas dari kata maaf. Selalu kita minta maaf, kita sampaikan dengan baik. Mungkin kalau apa yang salah dari kita sajikan atau masakan apa, mungkin bisa kita ganti dengan free. Kalau mereka misalkan mengeluh soal makanan, soal apa, berarti kita introspeksi ke intern, ke dalam. Harus kita improve, kita perbaikin rasanya atau apanya dari keluhan konsumen itu. Kalau ada keluhan konsumen, pasti kita tahu kelemahan kita di mana titiknya.
Jadi kita harus besar hati. Kita terima semua komplain-komplain dari customer itu. Kalau komplain itu lebih dari 5 orang, berarti kita yang salah. Kalau masih satu, kita ini dulu, cari dulu. Kalau udah 5, 6, 7, berarti memang betul-betul dalam intern ini anak-anak saya atau saya pribadi mungkin masaknya atau apanya mungkin ada perubahan. Kalau masih satu, ya kita maklumi. Iya Bapak. Kesimpulannya harus minta maaf, betul-betul minta maaf. Gimana caranya kita membuat mereka puas. Baiklah, pertanyaan selanjutnya sekaligus pertanyaan terakhir. Iya. Apakah Bapak punya saran sebagai seorang usahawan untuk supaya orang-orang di luar sana bisa memulai usahanya? Kalau menurut saran kita, semua harus ada niat dulu. 2, jangan cuma kita ikut-ikut, nggak ada skill dan basicnya. Cuma kita ngandalin modal, kita nggak akan bisa. Nah, saran kita, tetap kita harus maju. Karena di era modern ini sudah banyak orang-orang yang pintar, lebih dari kita. Kita harus mampu dulu, skill kita di mana, basic kita di mana, mental kita di mana. Kalau kita sudah fondasikan mental dengan kuat, sesuai misalkan adik nih, skillnya di bidang apa, nah itu kembangin. Jangan cuma ikut-ikutan, oh sana ini enak, belum tentu kalau kita nggak ada skill dan basic. Ya, kemudian kayak harus kurangin gengsi juga. Betul, itu harus banget. Ya. Satu, kita ngapain? Kita lihatnya yang di atas kita, oh dia aja pejabat besar masih mau bikin usaha lain, ngapain kita masih gini nggak mau. Nah, gitu. Kayak kan sekarang juga anak-anak muda sekarang kan banyak yang gengsi gitu kan. Banyak yang gengsi untuk memulai usaha, takut ini takut itu. Kalau soal gengsi itu gini deh, kita harus dimotivasi dari kita sendiri, diri sendiri. Walaupun kita dari luar mau ngasih motivasi, kalau nggak ada niat dari hati kita sendiri susah. Jadi kita memang harus motivasi, tetap kita motivasi. Bagaimana anak-anak muda ini, bagaimana anak-anak muda ke depan ini biar nggak nganggur apa, mereka biar usaha atau apa. Walaupun dia ada cita-citanya, misalkan jadi pejabat, jadi PNS, jadi apalah. Mungkin diberi waktunya itu mereka kalau ada ini bisa usaha yang lain untuk isi waktu. Harus kita motivasi terus. Oke, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Iya. Sekian hasil wawancara dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.